Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur ya Tuhan kepadamu untuk hari yang baru. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan, dan berkat-berkat yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami, bukakanlah hati kami, dan berikan kami pengertian untuk dapat memahami isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam kitab Nabi Hosea pasal 2 ayat 18 sampai 19. Tertulis demikian. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Nabi Hosea berbicara tentang kesetiaan Tuhan kepada umatnya yang tidak setia. Kisah hidup Nabi Hosea yang tertulis dalam kitab ini sungguh menggambarkan tentang kasih Tuhan yang tidak berkesudahan. Nabi Hosea disuruh oleh Tuhan untuk mengawini seorang perempuan sundal. Ini adalah sebuah perkawinan yang resmi, saudara. Bukan perkawinan asal-asalan. Selama perkawinannya itu, istri Nabi Hosea menyeleweng, berkhianat, dan tidak setia kepada Hosea. Tapi Nabi Hosea disuruh oleh Tuhan untuk terus mengasihi istrinya itu dan tidak menceraikannya. Dan itu adalah gambaran tentang kesetiaan Tuhan atas umatnya yang begitu sering tidak setia. Kisah Nabi Hosea, saudara, menggambarkan kesetiaan Tuhan kepada kita. Kita seringkali tidak setia, tapi Tuhan begitu setia kepada saudara dan saya. Dalam Hosea pasal 2 ayat 18-19 firman Tuhan berkata, Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Sungguh luar biasa, saudara, bagaimana kasih setia Tuhan ditunjukkannya dengan begitu luar biasa kepada umatnya. Istri dalam ayat ini menggambarkan kita semua, orang-orang yang seringkali berkhianat kepada Tuhan. Kita sebenarnya tidak pantas disebutkan sebagai istri, tapi Tuhan menjadikan kita istrinya, kekasihnya Tuhan. Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal, kasih yang tidak berubah, dan yang tidak berkesudahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini mengandung makna bahwa Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Yang kedua, Tuhan akan menjalankan keadilan dan kebenarannya atas kita. Dan Dia akan melimpahkan kasih setia dan kasih sayangnya kepada saudara dan saya. Dan yang ketiga, Tuhan akan selalu setia kepada kita, apapun yang terjadi. Sungguh luar biasa, saudara, kasih dan kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berubah. Meskipun kita tidak setia dan berkhianat kepada Tuhan, ini menunjukkan kualitas kasih dan kesetiaan Tuhan yang berbeda dengan kita manusia. Kasih Tuhan itu murni. Kesetiaan Tuhan
tidak dapat berubah. Dalam Ratapan 3 ayat 22 dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Mazmur 100 ayat yang kelima mengatakan, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. 2 Timotius 2 ayat yang ke-13 berkata, jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana respon kita terhadap kasih dan kesetiaan Tuhan? Apakah kita akan terus-menerus lari dari Tuhan yang setia dan yang menjadi sumber kehidupan kita? Apakah kita akan terus merasa nyaman di luar Tuhan dan mencari kebahagiaan di luar kasih karunia Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan bagi kita semua adalah, kasihilah Tuhan dengan segenap hati kita. Dan yang kedua, hiduplah dalam keadilan dan kebenaran Tuhan, dalam kasih setia dan kasih sayang Tuhan. Dan yang ketiga, jadilah setia seperti Tuhan telah begitu setia kepada kita. Ingatlah saudara akan kasih Tuhan yang telah Ia tunjukkan melalui pengorbanannya di kayu salib. Ia telah menebus kita. Ia mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Ia menguduskan dan melayakkan kita oleh karena darah-Nya. Ia menyelamatkan saudara dan saya. Ia memberikan kepada kita kehidupan yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, setialah kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus gara-gara harta, pasangan hidup, agama lain, tawaran dunia, atau sesuatu yang lainnya. Kasihilah Tuhan Yesus dan setialah selalu sampai akhir. Tuhan begitu setia. Marilah kita setia dan jadilah istri dalam kesetiaan. Bukan kita yang lebih dulu mengasihi Tuhan, tapi Tuhanlah yang terlebih dahulu mengasihi saudara dan saya. Dia melimpahi kita dengan kasih setia dan rahmat. Dia menjagai kita, menolong kita. Jangan lupakan kasih setia Tuhan, saudara. Jangan terus tinggal di dalam dosa, tapi mari berbalik dan responi kasih dan kesetiaan Tuhan. Kasihilah Tuhan Yesus dan hiduplah dalam kesetiaan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk setia selalu kepada Tuhan. Kuatkan kami selalu ya Bapa, dalam segala situasi dan keadaan yang kami hadapi dalam hidup ini. Tolong kami supaya kami tetap setia kepada-Mu. Ampuni kami yang seringkali tidak setia. Ampuni kami Tuhan. Kami mau bertobat dan sungguh-sungguh hidup dalam kesetiaan dan kasih Tuhan. Kami mau hidup dalam ketaatan, dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih sayang dan kasih setia Tuhan. Kami mau setia kepada-Mu Tuhan Yesus, karena Engkau setia kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pimpin hidup kami di sepanjang hari ini, supaya segala sesuatu yang kami lakukan dalam aktivitas kami, tugas, tanggung jawab, dan pekerjaan kami, dan segala sesuatu, itu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.